cek cek bismillah. Cek, cek lu. Deka setuju muslimin muslimat seki bada di luar lokasi esona kaangkui segera merapat akompol deka tempat saya ampon disediakan. Deka setuju beletangkah muslimin tor muslimat seki bada di luar lokasi esona kaangkui segera akompol di tempat saya ampon esadiaki. Karena acara majelis rutin Anwarul Huda badi emolain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para habaib, para masyayikh, para guru ngaji, hadirin muslimin muslimat sepotor anum sesetajana irahmati sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhussu bidzikri sebutan kaulah amul jaki beliau Sayyidil Habib Ahmad Ridha bin Faisal Al-Hamid selaku pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Anwarul Huda yang sama-sama kita taati, kita muliakan. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesami-sami kita muljaakin sesepuh Majelis Zikir wa Ta'lim Anwarul Huda Kiai Muhammad Tabri sareng Kiai As'adul Mughni, segenap jajaran penasehat Majelis Zikir wa Ta'lim Anwarul Huda. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Zawawi beserta yang lain, segenap jajaran pengurus Majelis Zikir wa Ta'lim Anwarul Huda, sesami-sami beten kola amul jakin. Tor tak lupa pula tuan rumah
yang berketempatan Majlis Anwarul Huda malam samangken yang kika dinto Bapak Bunati sekeluarga yang sama-sama kita muliakan. Tak lupa pula deka Ketua Takmir Masjid Nurul Iman Ustadz Salamat Haryadi beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Nurul Iman ikut memeriahkan acara kita pada malam hari ini. Jamiatul Hadrah Nurul Ali yang kita muliakan, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan malam samangkin gak dintoh beten kaulah sarang para ajunan stajah ngaulin ni'mat sirajah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saingkenah beten kaulah sarang ajunan stajah bisa apal kompol bermuwajjahah bermujalasah tempat insyaallah mendatangkan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridha dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engki gak dintoh majlis zikir, majlis salawat tor majlis ilmu yang dikemas dalam rangkaian acara majlis zikir wa ta'lim Anwarul Huda yang rutin kita laksanakan setiap malam Sabtu awal bulan. Salawatullah wa salamuhu daimaini mutalazimain, senantiasa kita haturkan dek kajunjungan kita keharibaan baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sama-sama kita dambakan. Samuka beten kaulah sarang ajunan stajah senantiasa ngauliah syafaatul uzma dari junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Majlis zikir wa ta'lim Anwarul Huda dalam kesempatan malam samangkin gak dintoh tersusun kalaban rangkaian acara sepertama iki gak dintoh pembukaan. Susul kemudian kalaban pamausan tahlil. Acara sekaping telo iki gak dintoh lantunan sholawatun nabawiyah bersama Jamiatul Hadrah Nurul Ali. Akati sebiasa acara inti mau'izatul hasanah menempati tangga acara sekaping 4. Tor acara malam samangken etotop pungkasen kalaban doa. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, ngereng kita ikuti rangkaian acara Majlis Anwarul Huda dalam malam samangken gak dintoh. Engki gak dintoh kalaban pamausan suratul Fatihah lanjutakin kalaban pamausan tahlil sedalam hal gak dintoh badi esepuen sarang salirana semuljah Kiai Haji As'adul Mughni waktu kaator. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Kitab Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baiti minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin al muhtadin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wal Hasan wal Husain ridwanullah ta'ala anhum ajma'in wa afadu alaina min barakatihim wa usnatihim syai'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأخوالنا وأخواتنا وعماتنا وعمامنا وأستاذنا وأستاذكم مشايخنا ومشايخكم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم وسن حاجة نصرة إلى حضرة جميع أولياء الله والعلماء الله وسعد الصالحين أينما كانوا مع شرك الأرض إلى مغرب خبر وبرها ثم وسن إلى حضرة جميع التسعة إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنا ولكم يا حاضرون وولدنا ولدكم أولادنا ولدكم أهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم وسل حاجة وسلة إلى حضرة أرواح المرحومين والمرحومة من أرواح صاحب الحاجة المرحوم Habi Munawati Misti Harsono Muhammad Rashid Saiful Bahri Haryanto Paima Pak Syiar Supiani bin Supari Antisa Supia Nur Dwi. Ya Allah waghfir dzunubahum warfa' darajatahum waj'al jannata ma'wahum bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatin nabi sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لأبي وأمي وأستاذي أستغفر الله 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 العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فلمنه قوله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا حي قائم دائم لا يموت أبدا إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah 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 ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallah hadiyatan filatan ila khadarat arwahal marmin al-madkuni min sahih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur sakalangkong sakak dinto pamausan tahlil telah kita ikuti bersama. Semoga kalaban pamausan tahlil ki buru yang itu juakin dek ka bengasepo Bapak Bunati sekeluarga tor bengasepo kita sedaja ikabul sareng Gusti Allah tor sedaja ahli kubur yang dikhususkan senantiasa oleh rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Acara selanjutnya pun iki Kak Dinto Mau'izatul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Ahmad Ridho bin Faisal Al-Hamid, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekadim Allah Subhanahu wa taala paring hidayah wal inayah wa taufik. Sehingga abdina sareng acuna ditakdir sareng Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di Dinto Majelis Murji'ah Anwarul Huda, mancar terus paringi istiqomah sareng Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dengarkan, amalan yang kita lakukan materi tarema sareng Allah Subhanahu wa taala
Kala bernyoon ka Allah Ta'ala mantar barokana pengajian ka dintoy malam mangkin tu saya sapora asal Allah Ta'ala keburukan kita mantar topa itunya sampai akhirat. Dan kita berharap ini mantar barokana sholawat yang nanti kita akan baca, zikir yang kita baru baca. Semoga Kak Dinto menjadi penyebab umur tetap kala bin husnul khatimah bi khairin wal afiyah amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu curah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga besar susunan kepanitiaan Majelis Anwarul Huda yang kami hormati dan kami takdimi, dan sahibul haja keluarga besar Al-Ustadz Munati sekeluarga dan susunan ketakmiran Masjid Nurul Iman yang kami hormati dan kami takdimi, Jamiatul Hadran Nurul Ali dan segenap para masyarakat yang sipon adukung terjadinya acara ini. Kita doakan para sesepuh kita yang hadir di majlis ini di saat dan para ustadz yang lainnya. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Paringi sehat walafiat zahiran wa batinan amin ya rabbal alamin. Sareng para jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah Ta'ala yang malam makin kadinto abdina sarang acunan kembali bisa bertemu dalam majlis Anwar Huda. Mantar terus paringi istiqomah sareng Allah Ta'ala ini. Sekadima di antara tujuan diadakannya Majelis Anwarul Huda Kadinto, angki paneka mana Pak Abe mempersiapkan diri untuk perjumpaan dengan Tuhan kita Allah. Karena itu buah kisaran para ulama, al-insan wa intala umruhu fan. Manusia Kadinto teka paring sareng Allah umur silanceng pakun fan akan habis umurnya. Engki tak ada cara tanda manusia neka tak mati. Semua orang akan wafat dan akan tiba masanya dia akan pulang kepada Allah Ta'ala. Dikatakan dalam satu riwayat baginda besar Nabi Muhammad SAW bila mengatakan ajibtu limra'atin al-mukin bidaril khulud wa huwa yas'a bidaril gurur. Tupuna kanjeng Nabi abdu cek heran nabjina tupuna Rasulullah. Heran kasapa kanjeng Nabi kau orang saya yakin akan pindah ke alam yang kekal ke akhirat. Tetapi wahuwa yas'a fidaril gurur. Tetapi kesibukannya, fokusnya dalam kehidupan yang menipu, yang dia tahu kesibukannya dia di dunia ini akan dia tinggal dan ujung-ujungnya dia akan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mana bita hadir ke pengajian bu, mentak hadir ke majlis-majlis ilmu, di mana kita akan diingatkan. Karena tempat yang mengingatkan kita tentang pentingnya kita untuk persiapan diri menuju Allah itu tempat yang baik. Dan dari tempat itulah yang asalnya kita celaka menjadi orang yang beruntung. Wal asri innal insana lafi husrin. Kapi manusia ini rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Orang yang saling mengingatkan dengan yang al-haq. Sebagian para ulama mengatakan al-haq yakni al-akhirah. Memperingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Wa tawassaw bis sabar. Dan saling memberikan wasiat untuk sabar pada itunya adinto. Makanya Nabi acunan Kak Dinto pas mereksani pada pengajian, atau tak berkenangan. Si Kak Dinto makan dengan Kak Dinto main ngak, orang si hadir ni ngak pae ngak. Diingatkan dengan kehidupan akhirat yang akan dia masuk sebentar lagi, ketahuilah. Tempat Kak Dinto saya bisa menyelamat umat, saya asallah manusia Kak Dinto rugi, dia menjadi orang yang tidak rugi. Kenapa? Karena dia datang di tempat yang saling mewasiatkan dengan kehidupan yang nyata dan pentingnya kita sabar di dunia ini karena semua akan kita tinggal
dan kita akan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu mantara paring selamat wa taala iki. Memang manusia bu, manusia nih. Manabi beda itunya, mereka keinginannya banyak. Keinginan manusia nih banyak. Beda soki, beda masyarakat, saya di jabatan yang tinggi. Saya pun di compok, terobol yang di compok si nomor 2. Punya mobil, kepingin mobil lagi. Ini kan manusia. Tapi Nabi manusia kak ditapangki sama malaikat Israel, kepinginnya cuma satu, kepingin selamat hari itu dan selamat di akhirat. Cuma kepingin ini itu kita lupakan, kita lalaikan, dan kita tidak mungkin ingat perkara ini kecuali duduk di majelis ilmu, karena memang tujuan majelis ilmu tadi itu adalah mempersiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa Habib yang perlu kita persiapkan? Di antara yang perlu kita persiapkan itu adalah memperbaiki prasangka kita kepada Allah. Makanya dibuna kanjeng Nabi, khoslatani laisa fauqahuma minal khair. Ada 2 perkara yang tidak ada lebih dari 2 perkara ini yang lebih baik. Napa gak dinta? Husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah. Punya prasangka yang baik dengan Allah dan prasangka yang baik kepada hamba Allah. Dan sebaliknya ada 2 perkara yang tidak ada kejelekan menyalip 2 ini. Apa itu? Su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Punya prasangka jelek ke Allah dan punya prasangka jelek kepada hambana Allah. Saya enggak pangas teteh, su'udzan ke Allah, okay? Prasangka jelek ke pangeran, Kak Dinto bisa menjadi sebab amal ibadah yang kita lakukan Kak Dinto hangus. Sehingga dengan penyakit tidak terima dengan keputusan Allah, berprasangka jelek kepada Allah Kak Dinto saudara, menyebabkan umur yang banyak ini entek, ibadah kita yang banyak habis. Makanya Dubuna Kanjeng Nabi mengatakan wa iyyaka wal mukhbitat. Saya enggak jangan sampai orang kampe, orang bengkak, capok panyake, senamanya mukhbitat. Apa mukhbitat nikah Habib? Mukhbitat nikah saya bisa maabi kepada amal soleh. Matompes amal soleh. Sahabat tanya, wa mal mukhbitat ya Rasulullah? Penyakit apa ini? Mukhbitat nikah penyakit apa? Apa dibuna kanjeng Nabi? Saya termasuk mukhbitat yang menghilangkan amal kebaikan kita, yaitu adalah ada murridho biqada'illah. Kak dinto masyarakat capok panyake tak tarema kalaban keputusan na Allah. Kesokane sareng pangeran itu orang malarat tak tarema. Sakone sareng pangeran nika orang nika paringi sake kita tarema dengan penyakitnya. Kondisi yang dia alami dia suudzon berprasangka jelek kepada Allah. Aneka kurang ngajarnya hati kepada Allah, aneka menjadi sebab amal yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Man lam yasbir ala balai wa lam yarda ala al-qadai falyattakhid rabbas. Tebuna Allah Ta'ala Muhammad paringaki kabar ke orang bengkak. Napa informasinya? Siapa orang yang tidak sabar kala berujian dari saya, yang tidak terima dengan keputusan takdir yang saya berikan, falyattakhid rabbas siwai, silahkan cari Tuhan yang lain kata Allah. Makanya manabi orang kak dinto pas capok panyake tak tarema kala bentakdir yang diberikan oleh Allah, aneka panyake dalam hati akan menjadi sebab dia diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu. Nah, makanya melalui pengajian mereka sampai lagi hati Kak Dinto aguli kepada perbuatan yang tidak pantas. Jangan sampai kita punya suudzon dengan Allah Ta'ala. Karena kita yakin tidak ada yang lebih cinta dari kita melebihi Tuhan kita Allah. Mana bi epak emak neka cinta na luar biasa ke anak. Padahal epak emak Kak Dinto hanya penyebab lahirah anak, cinta na luar biasa. Siapa sih tak cinta ke anak? Nah, tapi cinta. Makanya dibuna kanjeng Nabi ketika di zaman Rasulullah
ada ibu yang datang ke medan pertempuran mencari anaknya. Kelihatan anaknya dari jauh, naik kasih nama emak bunga kak. Semua ibu ketika ngucul anaknya ke medan pertempuran takut anaknya mati. Ketika selesai perang ibunya datang ke medan pertempuran cari anaknya. Dari jauh anak kelihatan ibu, ibu kelihatan anak lari abreka, agelu. Ibu sarang anaknya kan menangis. Nabi Muhammad melihat, sahabat melihat, pas Kanjeng Nabi matur, kamu lihat ibu ini cinta sama anaknya. Kanjeng Nabi mau cinta anak, kira-kira ibu ini mungkin tidak akan melempar anaknya ke api? Oh, tidak mungkin. Katanya Nabi Muhammad SAW, Allahu arhamu bikum min hadihi walida li waladih. Tubuna Kanjeng Nabi, Allah lebih cinta kepada kalian melebihi cintanya ibu ini kepada anaknya sendiri. Kalau ibu tidak mungkin akan membahayakan anaknya, padahal dia hanya melahirkan, lalu bagaimana dengan cintanya Allah yang bukan melahirkan kita, tetapi menciptakan kita. Melahirkan saja cintanya luar biasa, apalagi menciptakan, yaitu Allah SWT. Nah, ketika manusia kak dinto sadar kak, napa saya kak sokani sarang Allah neka pasti yang terbaik, di situ hatinya akan jadi tenang. Maka ada puna Sayyidina Ali karamallahu wajhaki menantu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan ketika ditanya, Imam, takdirnya kabar mah kehidupan kita ke depan bagaimana nanti, kondisi kita bagaimana? Apa dapuna Sayyidina Ali? Huwal bakhrul mutid fala taliju wa tariqun mudlimun fala taslukhu huwa sirrullah qad khufiya ala ibadi fala tukhsih. Tepuna Sayyidina Ali, saya ngajak sampai orang kampe bengal acaca takdir. Cek sampai orang bengkak cangkolang acaca takdir. Kenapa? Karena takdir kata Sayyidina Ali bagaikan laut yang dalam. Jangan coba-coba kamu masuk, tak bakal kembali. Wa tariqun mudlimun fala taslukhu. Takdir kita ke depan itu bagaikan jalan yang gelap. Jangan kamu masuk di jalan itu, udah bisa pulang nanti. Huwa sirullah. Apa yang akan kita alami ke depan itu rahasia Allah. Fala tuhsi, jangan dibongkar. Tak usah dibahas. Pas Sayyidina Ali mengatakan lau kushifal ghita makhtartu illa waqi. Seandainya Allah buka takdir saya ke depan, bagaimana yang apa saja yang akan saya alami, saya seandainya dikasih izin sama Allah, boleh milih gimana hidup saya ke depan, saya tidak akan milih kecuali yang dipilihkan Allah. Kenapa? Sayyidina Ali mengatakan, karena yang dipilihkan Allah buat saya itu jauh lebih baik daripada apa yang saya pilih untuk diri saya sendiri. Karena saya dengan diri saya sayang, tapi saya tahu Allah lebih sayang dengan diri saya, melebihi saya sayang dengan diri saya sendiri, kata Sayyidina Ali. Artinya, napa jadi pilihan Allah? Mereka saya terbaik. Nah, ketika manusia mereka ibadah, sholat, antara pengajian pas ate mereka jemper kalaban sedikit rezeki, jemper kalaban mungkin kita punya keturunan, ada yang di antara keluarga kita parangi keturunan seorang Allah, tapi hati kita lebar. Mungkin di antara kita ada yang sakit, hati kita tenang. Hati yang tenang dengan keputusan Allah itulah prasangka baik yang muncul dalam hati itulah, tidak ada kebaikan yang melebihi itu, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh para ulama, dikatakan sahibul husnudan la yakhib wa in akhta. Orang yang berprasangka baik itu tidak akan rugi walaupun salah. Wa sahibus su'udan, dikatakan orang yang selalu su'udan itu yakhib wa in asab. Dia akan celaka walaupun benar. Terus bagaimana prasangka yang baik? Karena apa yang kita sangkakan kepada Allah, disitulah kita akan diberikan sesuai prasangka kita kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masa'a. Aku ini bersama prasangka hamba, apa yang dia sangkakan kepadaku akan aku berikan sesuai sangkaannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menteri paring hati tenang sama Allah ta'ala.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sabaran kayak gini suara berat iki. Abdina seminggu ini enak badan. Baru 2 hari ini bisa keluar dari rumah. Sebetulnya Anwarul Huda ya minggu depan ya, tapi mendadak maju malam ini. Tapi insya Allah tetap barokah manfaat iki. Kebetulan Abdina Kak Dinto sudah nerima undangan yang di Kelata. Sudah lama, sudah bulan lalu nerimanya. Tapi daripada nanti majlisnya libur, eman-eman sudah kadung istiqomah, jadi tetap ada. Makanya jangan heran kok ceramah dulu Habib, karena sebentar lagi mau pindah ke Kelata. Manterbarokah manfaat yang terakhir, yang kedua, apa Habib yang perlu dipersiapkan selain prasangka baik sama Allah? Yang kedua adalah prasangka baik kepada hambanya Allah. Saya ngaki, cek sampai suudon ke hambanya Allah. Selama orang Kak Dinto paringi eden sarang Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aneka orang endik potensi jadi orang sesemak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ini? Mana bi orang neka paringi eden sarang Allah bisa ngucap aki kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang Kak Dinto di potensi jadi orang sesemak ke Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai prasangka jelek kepada hamba Allah. Kenapa Beb? Karena kita nggak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Ketahuan siapa yang terbaik di antara kita itu lihat akhirnya. Kalau mati husnul khotimah berarti baik. Kalau mati su'ul khotimah berarti jelek. Selama belum meninggal dunia orang tidak bisa dipastikan. Jangan-jangan kita yang soleh ini nanti matinya jelek. Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan orang yang jelek nanti dia itu di akhir hayatnya baik, matinya husnul khotimah. Ini ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ada yang tahu. Jangan-jangan yang sekarang cinta, nanti akhirnya benci. Kebalikannya, sekarang yang benci, jangan-jangan nanti cinta. Siapa yang bisa memastikan? Tak ada. Ini rahasia Allah. Ketika orang selalu berprasangka baik kepada orang lain, ini bukti hati yang bersih yang selamat dari segala penyakit. Makanya Dubuna Imam Syafi'i radhiyallahu an bila mengatakan, man arada an yakhtimallahu lahu bil husna falyuhsinid dhan bin nas. Siapa orang yang ingin matinya husnul khatimah, maka dia harus punya prasangka yang baik kepada seluruh manusia. Beb Kak Dinto maksiat beb, ala ko dosa beb, beremah, tengku. Malah bin ngelakoni dosa neka di hadapan halayak ramai ki. Contoh, mabuk di pos kamling. Ini kan contoh nih. Otabe ketua jem di tengah lapangan. Masyarakat melihat semuanya. Ini kan perbuatan mungkar. Ini perbuatan mungkar. Ini kan perbuatan yang tidak pantas dilakukan secara umum. Saporana saudara, mana bibada orang neka ngelakoni maksiat dengan rasa malu, haram kita membongkar maksiat yang dia kerjakan. Contoh, badalake bine maksiat, pacaran, atau naudzubillah min dzalik sampai melakukan perzinaan, tapi dia malu, sembunyi, tidak kepingin orang tahu, dia masih belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kita tahu dia maksiat, terus kita bongkar, saya enggak. Aneka dosa raja nih. Aneka dosa raja. Tapi mana bi orang neka pas maksiat terang-terangan kak, tadi tahu kak. Kedu PT di tengah kampung, mabuk di pos kamling, banyak anak-anak kita lewat. Nah ini kan pendidikan moral yang tidak baik. Ini kalau diteruskan, orang-orang yang begitu itu diteruskan, tidak ada peringatan dari yang alim-alim, keterusan nanti. Mabuk di warung, orang-orang banyak orang lewat. Masyarakat menegur sungkan, ustadznya sungkan. Akhirnya mereka tambah jadi, tambah dah punya malu. Kalau maksudnya secara terang-terangan, tidak ada masalah kita tegur mereka untuk kembali kepada jalan yang baik dengan cara yang baik. Nah, tapi mana bi orang mereka pas todus ke maksiat,
Jangan sampai kita bongkar keburukannya. Itu haram hukumnya. Sampai dikatakan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW bila mengatakan man satara aurata akhihi fid dunya satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup keburukan orang ketika berada di dunia ini, maka juga nanti aibnya akan ditutup ketika berada di hari kiamat. Siti Aisyah pernah tanya ke Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, engki nanti katanya di akhirat kalau orang mati nanti video kehidupannya akan ditampilkan, diceritakan semua orang banyak." Berarti Rasulullah benar. Nanti video hidup kita itu akan dilihat oleh orang banyak. Nangis Siti Aisyah. Terus bilang sama Nabi Muhammad, ada tidak orang yang nanti ketika mati video kehidupannya tidak disetel? Tak estel sama pangeran, top sama Allah. Apa benar Kanjeng Nabi? Ada. Siapa Rasulullah? Orang yang dia nanti mati, video dia hidup tidak disetel. Yang ditunjukkan yang baik, yang elek gak ditambah. No. Apa itu Kanjeng Nabi? Satu, orang yang tobat dari maksiatnya, dia menyesal dari perbuatan eleknya. Dan yang kedua adalah orang yang menjaga mulutnya, tidak membongkar aib saudaranya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika orang mereka berprasangka baik dengan orang, menutup aibnya orang, inilah penyebab orang itu akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kebalikannya, kalau sudah orang itu prasangka jelek terus, padahal belum tentu yang dia duga elek nanti bisa jadi baik. Kedua, dia bongkar aibnya orang, harusnya ditutup. Nah, ini penyebab dia akan mati dalam keadaan jelek. Penyebab mati dalam keadaan jelek karena dia tidak melihat kekurangan pada dirinya, yang melihat kepada kekurangan saudaranya, dan itu yang dikhawatirkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Cerita aki Nabi Isa alaihissalam nega pernah jalan iki. Nabi Isa nega pernah jalan melewati kaum Hawariyun. Hawariyun nega pengikut dari Nabi Isa alaihi salam. Ternyata salah satu santren Nabi Isa Kak Dinto katon dua tidur, tak maaf ya, bagian pahanya itu terbuka kena angin. Terbuka auratnya ketika tidur. Tak sengaja tidur kena angin tersingkap. Pas Nabi Isa neka jalan dengan murid-muridnya ketemu orang yang tidur itu yang terbuka auratnya. Lalu Nabi Isa mengatakan, "Mada taf'al bihada?" Tang santreh ki. Kalau kamu lihat saudara kamu seperti ini terbuka auratnya, apa yang kamu lakukan? Kata murid-muridnya, nastaruhu ya Rasulullah, ya Ruhallah. Ya kami tutup supaya nanti ketika dia tidur auratnya tidak kelihatan. Apa dapur Nabi Isa? La bal taksifunal baqiyah. Enggak. Tapi faktanya zaman sekarang ini kalau ada orang kebuka auratnya bukan ditutup, malah dibuka sekalian. Muridnya heran, maksudnya apa? Sekarang ini ada orang ketahuan maksiat yang harusnya dia yang tahu nutup, bunten mereka cerita aki. Yang dengar cerita dari orang ini menceritakan lagi. Saya ngeding cerita aki boleh, ada sakampung ini. Ngomongnya saya enggak ya, ngomong wong liya iki rahasia. Iya. Kok ngomong be kancane ngono pisan, rahasia ada sakamping di kabeh kan iki. Ane kasalahan sama. Salahna orang yang pertama kali mereksane tak nengen berkata. Kata Nabi Isa, enggak, faktanya zaman sekarang ini kalau ada orang ketahuan maksiat bukan ditutup, malah dibongkar. Dan a'udzubillah min dzalik, orang tuh seneng ketika saudaranya kelihatan elek, suweneng setengah mati. Aneka banyake. Lah ketika orang mereka terbiasa kan membicarakan kejelekannya orang yang harusnya saudaranya dia tutup, jangan dibongkar, jangan sampai dia malu dengan perbuatan maksiatnya, mereka puntut, waduh kabur kata emor cerita aki. Aneka na'udzubillah min dzalik, aneka orang yang terbiasa dengan perbuatan ini dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Materi paling selamat Allah Ta'ala.
Makanya Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah, apa yang kau paling takutkan kepada kami? Kanjeng Nabi tidak menjawab dengan kata-kata, mengeluarkan lidahnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memegang lidahnya dan mengatakan, hadza, saya takut sama kalian ini. Apa itu? Lidah. Saya takut kamu ngomongkan enaknya orang, jirmuhu sogir wa jurmuhu kabir. Lidah bentuknya kecil tapi bahayanya besar, kata Rasul. Berapa banyak orang yang gagal mati husnul khotimah gara-gara mulutnya suka bongkar aib saudaranya, kata Nabi Muhammad SAW. Sebelum selesai, ada satu riwayat ya dalam kitab Jauharatul Lu'luyah, aneka hadis, sarah hadis daripada kitab Arba'in An-Nawawi, karya daripada Imam An-Nawawi. Matar baraka manfaatnya. Mereka cerita aki saudara, ada satu sahabat ikut perang. Beda sahabat norok perang. Sahabat ini wafat, gugur di medan pertempuran. Ketika gugur di medan pertempuran, ibunya datang, nangis. Sampai bayangkan, ini matinya bukan di masjid ya, mati di medan pertempuran bela Kanjeng Nabi. Yang kedua, ternyata mayitnya ini diangkat, perutnya diganjel batu, ternyata mati dalam kondisi berpuasa. Ketiga, ibunya datang. Ibunya datang nangis. Sambil ibunya mengatakan hani allaka bil jannah ya waladi. Surga kau nak, surga nak. Nangis ibunya. Bayangkan, dapat ridhonya ibu, matinya puasa, matinya perang, bela Nabi Muhammad, ada Rasulullah, kurang apa? Sahabat yang lain datang ke Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi ishadu annahu min ahli jannah. Kanjeng Nabi saksikan kalau orang itu termasuk penduduk surga. Kanjeng Nabi nengeneng, tidak mau ngomong. Sahabat ngomong lagi, ayo Rasulullah bersaksi kalau orang itu termasuk penghuni surga. Diam Nabi Muhammad. Datang lagi sahabat, ayo Rasulullah bersaksi kalau orang itu masuk surga. Diam. Sudah 3 kali baru Kanjeng Nabi mengatakan, faqala la, saya tidak mau bersaksi. Kenapa? Fa inni ra'aitu wajhahu finnar. Saya sekarang melihat orang ini diseret mukanya, pakai mukanya diseret sama malaikat menuju neraka Allah. Oh, kaget sahabat. Ini hidupnya di masjid, hidupnya sama Nabi Muhammad, matinya perang, ibunya hidup ngeridhoi, matinya puasa, kurang apa? Matinya bela Nabi Muhammad lagi. Ibunya nangis, kenapa? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa anak saya seperti itu nasibnya? Kata Kanjeng Nabi apa? La'allahu yatakallamu fima la ya'ni. Mungkin anak sampean ini memang amalnya baik, tapi mulutnya suka berkata yang tidak perlu. Tidak perlu ya. Bukan perkara bongkar aibnya orang, ngomongnya perkara tidak perlu. Dari omongnya tidak perlu ini akhirnya tidak sengaja atau sudah merasa tidak ada apa-apa ketika membicarakan aibnya orang, dia merasa biasa saja. Ternyata gara-gara berapa kalimat yang dia keluarkan untuk menjelekkan saudaranya itu jadi sebabnya dia mati su'ul khotimah, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya ngereng kebiasaan menggibah, ngerasani orang, jadi biasaan no. Orang itu kalau mau dimatikan husnul khotimah akan sibuk sama eleknya sendiri, lupa sama eleknya orang. Wah itu pacaran beb, itu pacaran, sampean pernah zina. Itu chatting-chattingan beb. Nah, kita loh, naudzubillah min dzalik, mungkin pernah berzina. Lupa sama dosanya sendiri, sibuk sama dosanya orang. Dosanya kita yakin, dosanya orang dugaan, bisa iya bisa enggak. Kalau dosanya kita, yakin orang kita yang melakukan. Orang itu beb, jangan-jangan kita dulu pernah melakukan yang lebih jelek. Kalau orang itu mau dimatikan husnul khotimah, dia sibuk sama dosanya, tidak punya waktu untuk sibuk dengan dosanya orang
Karena ketika dia punya prasangka baik sama orang, orang itu dijaga, ditutup aibnya, kemudian dia ketika hidup tenang hatinya, terima dengan kondisi yang dibagikan oleh Ta'ala, prasangka ke Allah aneka fokus, prasangka ke manusia fokus, aneka alamat orang yang akan selamat dunia sampai akhir. Tupun Rasulullah, manabi orang neka odi pas sanggup menuju alam akhirat dua ini, prasangka baik sama Allah dan prasangka baik ke Kanjeng Nabi, tembus. Tidak mungkin dia akan celaka karena tidak ada perkara yang lebih bagus melebihi dua perkara ini. Siapa saya mator? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup ada cerita singkat. Berma Allah Ta'ala neka memberikan paparengki ke manusia neka tergantung prasangkanya dia. Engki tergantung prasangkanya dia. Nah, kalau ke orang yang saya ahli maksiat saja kita tidak boleh prasangka jelek, apalagi dengan orang-orang soleh, apalagi dengan ulama, apalagi dengan kiai, apalagi dengan para solihin. Pasang prasangka yang baik, karena prasangka yang baik itulah jadi sebabnya kita selamat dunia sampai akhir. Cerita aki ada, ini kan cerita sering diceritakan ustad, tapi kita ceritakan lagi nanti barokah manfaatnya ini. Cerita aki beda setong ulama yonceng pengajian gak, aneka careta beda kitab asmanepon Fawaidul Mukhtarah. Mereka careta beda kitab, beda setong ulama yonceng pengajian masuk ke daerah mereka untuk melaksanakan mau'idoh hasanah pengajian. Namanya ustadz, mungkin ulama yonceng pengajian ya pidato, lastari pidato. Seperti biasa habis pengajian makan. Nah ketika makan itu masyarakat cerita, Pak Ustadz, iya di kampung kita ini ada makam keramat, ada makamnya wali besar. Hah? Oh iya, iya. Di mana makamnya? Di sana, dekat pohon di situ ada makamnya wali. Orang yang ziarah ke sana pulang hajatnya kabul. Saya sakit mari ziarah, paringi boros sareng Allah. Saya diutang moro-moro lunas, menterlunas kabeh nggih. Urusan utang nek penting niki. Ini kasus kada ada iya, gak usah cerita. Semuanya punya utang di majlis ini ya. Semoga lunas semuanya, amin. Oh coba cerita, kabeh dua utang. Antum beb, apalagi saya banyak utangnya. Menteri baringi kempang rezeki sareng Allah Taala iki. Ziarah pulang utangi lunas. Ada orang tidak dapat jodoh, ziarah pulang moro-moro dapat jodoh. Oh ini ada yang tidak punya anak, ziarah sana pulang punya anak. Masyarakat yakin ini wali keramat. Nah ini Pak Ustadznya penasaran. Oh nanti ya habis majelis mana panitia? Engki, kiai. Nah, nanti pulangnya jangan pulang, lewatkan kuburan itu saya mau ziarah. Karena orang soleh Pak, orang soleh itu kalau dikasih tahu ada wali-wali kepingin tabarukan, nanti pulangnya saya mau ziarah, mau mampir. Tahu kan panitia tempatnya? Oh tahu Ustadz. Pulang ke sana. Lah. Si ustadz ini wali. Si ustadz ini la ya'rifu wali illa wali. Tidak tahu wali kecuali Nah wali sama wali ini kan berseteruman ya. Engki, wali sareng wali ini kan berseteruman. Yang tidak bisa dirasakan orang yang tidak punya khususiyah ini. Manabi pengajian ini kan bodoh wali, engki bodoh wali. Dan kita yakin di majlis ini ada wali. Amin Allahumma. Karena Kanjeng Nabi mator, Nabi beda pengajian, isi nampak poloreng, salah satu ada yang wali. 40 ada walinya satu. Siapa Beb? Nggak tahu, rahasia kan ini. Kayaknya saya Beb, mantan. Kayaknya saya, enggak lah. Ojo-ojo sebelahku, tapi gak meyakinkan gitu. Ojo, ya arlo sampean. Sirullah fi ibadah, ini rahasianya Allah ada di hambanya. Siapa yang tahu? Prasangka baik. Karena wali itu bisa memberikan barokah ketika orang di depannya punya prasangka baik.
Ini kan si ustadz ini kan bukan cuma penceramah. Penceramah banyak kak, saborana. Penceramah banyak, ahli dongeng, buat ketawa orang itu banyak. Tapi ustadz yang punya basiroh, mata batinnya hidup, tidak semuanya. Dia hadir majelis bisa lihat Nabi Muhammad datang. Dia hadir majelis bisa lihat hujan rahmat yang turun, aulia solihin yang hadir. Aneh kata pilih istimewaan nih kan. Ini orang-orang khusus yang punya hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Aneka ustadz si onceng kebetulan wali Allah. Ketika sampai depannya makam, dilihat kuburannya, mengatakan ini kuburannya. Iya, ini wali keramat ustadz. Dilihat patokannya, tidak ada namanya. Loh, namanya siapa? Ini saking keramatnya, tidak punya nama. Waduh, mereka saking keramat kan ini sampai tanpa nama nih kan. Full nih kan, wali full sampai tidak ada namanya. Berumah cari tanah. Engki Pak Ustadz, pokoknya orang kona ngomong nih kan wali. Tak orang kona nih kan wali. Ustadznya diem dilihat, kuburannya dilihat. Dilihat lagi. Saya mau ngomong boleh, gimana Pak Ustadz? Ini kan malam sepi, mari pengajian. Iya, tapi amanat ya, jangan rame-rame. Iya. Ayo malam ini kita bongkar kuburan ini. Jangan kualat nanti. Kualat nanti. Saya kemarin habis ziarah. Doa dapet jodoh. Kalau saya bongkar ini, wurung kok kawin kan gitu. Kalian di terus ayo, lek wurung ayo. Wah bahaya ini Ustaz, jangan digali Ustaz. Enggak digali saja. Ini yang dikubur di sini bukan wali. Lah terus apa Ustaz? Ya coba digali saja. Jangan Ustaz digali. Jangan Ustaz digali, biar kamu tahu siapa yang dikubur di sini. Saya ini kok tidak merasakan seteman ya ziarah ke sini. Kalau ini wali dari jarak berapa kilo sudah nyetrum. Ini udah nyetrum sampai depannya langsung udah nyetrum. Gali. Akhirnya karena penasaran lah, gali. Ngalak sekrop, digali malam-malam, di sore pohon beringin. Kadang-kadang masyarakat yang ngono kok, ini sorry wet-wetan keramat. Kalau di pemakaman umum tak pati keramat, berempat nih kan. Ambian nih kadang-kadang juga masyarakat nih kan soal kuburan nih ono bupone ono kain putih ini, wali nih kan, enten, aduh, ya tidak apa-apa sampai husnudzon tidak apa-apa. Tapi jangan dikira ustadz-ustadz yang istiqomah ke masjid, orang tua-tua yang 5 waktunya di masjid matinya mungkin biasa kuburannya. Oh jadi kira gak keramat, bisa jadi ini lebih keramat dari yang lain. Akhirnya digali Pak, kuburannya Pak. Tahu sampean apa yang terjadi ketika digali? Kalau berempat nih kan. Terus apa cukup nih kan? Semuanya boleh ki. Ketika digali kuburannya, ketika dipacul sampai dalam, ketika dipacul kaget Pak. Ternyata yang dikubur adalah seekor kuda. Jurang Pak. Jurang Ustaz, iya. Ini tulangnya kuda ini, iya. Kan saya sudah bilang, bukan wali yang dikubur di sini. Aneh kejurang. Jadi ada satu petani punya kuda, kudanya mati. Digali kuburan, kudanya ini dikubur. Habis dikubur, sahabat mereka batu. Orang posang naik kubur tanah bekas kuburan langsung wali. Nah, akhirnya masyarakat menyangka wali. Tapi karena orang datang dengan husnudzon, walaupun yang dikubur itu jarang, kabul hajatnya. Karena Allah memberikan sesuai prasangka hamba. Teka seiziarai jaran. Aneh kata kak hajat kak. Kenapa? Karena Allah neka apareng sesuai prasangkanya dia. Neka maktub fil kitab. Saya punya ibarat kitabnya. Nggak ngarang gitu. Kuda kata ustadznya. Ustur, tutup. Jangan ada yang cerita kalau yang dikubur di sini kuda bukan manusia, apalagi wali bukan di kuda. Dikubur. Orang yang kubur sok. Kok tembus tapi Ustaz? Tembus bukan karena kudanya, tapi karena prasangka kamu sama Allah. Ketika kamu punya prasangka sama Allah, Allah kasih sesuai prasangkanya kamu. Sudah ya mulai sekarang jangan cerita sama orang-orang. Biar orang-orang ziarah ke sini tetap kabul hajatnya karena mereka tidak tahu saya kuburnya kaceran.
Tapi si gali kuburan besok ziarah ndak kabul. Kan iki maca tahlil jeren kayak iki. Afdalu dzikri fa'lamannahu. Ini kan jeren. Jeren. Tak gobul. Kenapa? Karena tahu kuda sudah. Tak tembus, ate tak sambung. Karena tahu ini kan jeren nih kan. Masyarakat rombongan ziarah makhluk ya Nabi. Ini kasih gali kuburan jeren. Tak tembus. Masyarakat nangis-nangis teka hajat. Tapi gali kuburan ada jeren nih kan. Makhluk yang jeren nih kan iki. Ada lopot orang-orang. Si Ustadz ngomong, kamu jangan cerita-cerita. Tapi yang gali kuburan setelah hari itu ziarah tidak kabul lagi. Kenapa? Tidak ada prasangka baik. Yang tidak tahu tetap sama Allah dikasih dengan prasangka baiknya dia. Karena ngerinki melalui pengajian kita persiapkan kehidupan akhirat kita untuk kita menghadap kepada Allah Ta'ala yang baik, prasangka sama Allah. Allahu a'lam apa yang akan terjadi di masa depan, yakini itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Yang sabar itu bukan saya sabar beb sabar, bukan. Sabar itu adalah mulazamatut ta'ah fi halatil usri wal yusri. Sabar itu tetap istiqomah ibadah walaupun kondisinya enak gak enak, repot gak repot. Itu sabar. Walaupun tidak ngomong sabar. Paham? Sabar saya beb anak saya mati. Duhur tak bojeng, tak sabar. Saya sabar beb suami saya dipecat. Subuh tak lebet. Nah tak sabar nih kan. Sabar nih kan mulazamatut ta'ah fi halatil usri wal yusri. Terus setelah itu lihat orang dengan pandangan yang baik. Walaupun ahli maksiat kita pandang. Tapi kalau maksiat terang-terangan beb kasih peringatan supaya nanti yang lain tidak mencontoh. Kalau orang malu-malu, ojo dibongkar, tutup supaya aib kita juga ditutup sama Allah Ta'ala. Ketika orang akan mati husnul khotimah, dia sibuk dengan dosanya sendiri, tidak sibuk lagi dengan dosanya orang lah. Nah, sesuai prasangka yang Allah titipkan di hati kita, itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap barakah pengajian kali itu, niat hajat kita disampaikan sama Allah Ta'ala. Dan kita yakin ya di majlis ini kita pulang, insya Allah niat hajat kita semuanya disampaikan Allah Ta'ala. Dan semoga nanti qasidah yang akan disampaikan oleh Jam'iyatul Hadrah Nurul Ali yang akan kita dengar sebentar lagi. Dan kita yakin makhluk qiyam yang akan dibacakan, sholawat yang akan dihaturkan. Dan kanjeng Nabi Kadin Torabu ini, arwah beliau datang, ruh beliau datang saat orang bersolawat kepada beliau yang yakin hatinya, insya Allah apa yang kita niatkan nanti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga majlis Anwar Huda ini diberkahi sama Allah Ta'ala, diberikan istiqomah sama Allah Ta'ala, dan semoga sahibul bait, keluarga besar, dan semua orang yang bantu beliau, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Nah, apa saya keluar lagi diganti berlipat ganda Allah Ta'ala, dan kita doakan Masjid Nurul Iman, semoga sebagaimana namanya, kita pulang mendapatkan cahaya iman dari Allah Ta'ala. Kalau banyak orang ki, mana bipodo Pak Boktona, saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, semoga Allah tutup keburukan kita dunia akhirat, dan kita mati yang dikenang hanya kebaikan kita. Dan semoga Allah Ta'ala ambil usia kita dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah insyaAllah. Iki kapan kitunya sampai akhirat, apolong sampai surga Allah sarang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kunin salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dan waladhalin amin. Mantel zil masih barakah semanfaat. Kunatunya sapora hadamini wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aqulu lakum syukron jazila. Semoga mutiara kalam hikmah yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Ahmad Ridho bin Faisal Al-Hamid senantiasa dijadikan sebagai ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa senantiasa husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadatillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Majelis Anwarul Huda, kegiatan singkat padat. Niat kita keangkui nambah ta'abud kita, penghambaan kita dekat Gusti Allah. Majelis Anwarul Huda singkat, pertama diisi kalaban pawasan zikir, pawasan salawat, terjugan siraman rohani, terjugan rangkaian kegiatan Majelis Anwarul Huda pada santunan du'afa. Acara selanjutnya pun kita ikuti engki gak dintoh lantunan sholawatun nabawiyah. Namun sebelum pamosan sholawat kita ikuti bersama-sama dekat stajah jemaah hadirin muslimin muslimat ale-ale terjugan stajah kak dintoh pada paingak dari tuan rumah sahibul hajah kentongan gak dinto esona jender likulih sampai lastarena pamosan solawat keangkui bersama-sama lebih khidmahnya pamosan solawat sama-sama ngaulil syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangku bengki deka Jamiyatul Hadrah Nurul Ali terjukan Jamiyatul Hadrah Kabar Jamiyatul Hadrah Kabar berkolaborasi dengan Jamiyatul Hadrah Nurul Ali waktu kaatur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighuhu al-wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani as-sahabah, Ya Rabbi warda 'ani as-sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli
keluargana, sahabat tabi'in ban santrena. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Nyarikan dapat cengas tetena, selesai debu benteng kana. Nyarikan dapat cengas tetena, selesai debu benteng kana. Sebisange bacakan jana, sajan semaga pangerannya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Allah ajunan pangeran kaula, pagampang rizki kaula sateja. Ya Allah ajunan pangeran kaula, pagampang rizki kaula sateja. Rizkina anak yatim satunya, antar moga maqamuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Gampang rizki tak na usahana, bantu sarang sadakana. Gampang rizki tak na usahana, bantu sarang sadakana. Sabab sadaka sapenakuna, malaikat doona kita. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Esa porasa terjatuh sana, pamulja terjat pangkata. Esa porasa terjatuh sana, pamulja terjat pangkata. Cempertunya akhirata, anak yatim pokok cepat sosa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Anak yatim ngereng kau tu jaga, cepat korang terban angkuya. Anak yatim ngereng kau tu jaga, cepat korang terban angkuya. Antar oleh ridona Allah, esowar kesarang Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Allah parenge pangkat semulja, kaji sahabat Rasulullah. Ya Allah parenge pangkat semulja, kaji sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar ahli suwarga, sabab open ka orang randa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ngereng latini reng seranta, karena cek buto naga kita. Ngereng latini reng seranta, karena cek buto naga kita. Bene perak buto kaharta, tapi pikiran ben tenaga. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
Meskaran kekencaran sabi serang perang sabilillah. Meskaran kekencaran sabi serang perang sabilillah. Sareng solat bekto malam ban puasa bekto siang. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد آل محمد صاحبا وعلي المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا نبي الله الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله يا محمد اللهم صل عليه Sakadinto lantunan salawatun nabawiyah telah kita ikuti bersama. Semoga kita semua senantiasa ngauliah syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Pada beberapa pemberitahuan, sepertama bersifat undangan, diharap kehadiran seluruh jemaah Majelis Zikir wa Ta'lim Anwarul Huda deki are Selasa tanggal 4 November acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Masjid An-Nur Pesomor. Pembicara Lora Sa'dud Darain bin Kiai Haji Muslih Adnan dari Pamekasan Madura. Esona Rabuna Sedajah hari Selasa waktona jam 2 siang. Waktona jam 2 siang lestari sholat zuhur ngereng arang sarang hadir dek ka Masjid An-Nur Pesomor. Tor selanjut epon malam Rabu Selasa malam Rabu tanggal 4 November 2025 mengharap seluruh jemaah Majelis Anwarul Huda hadir epon dek ka Ponpes Alhamidiyah Ketapang. Waktunya lestari sholat maghrib jam 18 WIB lestari sholat maghrib berjamaah.
acara Haul Akbar ke-10 Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid. Ketapang ngireng juga Kak Dinto harapan dari Habib Ahmad. Beliau walaupun dalam kondisi yang kurang begitu fit, penapa hadir di Kak Dinto tempat kita. Beliau mengharap kehadiran kita juga malam Rabu deki deka Ponpes Al-Hamidiyah Ketapang mengikuti haul Habib Faisal bin Ali Al-Hamid. Terjukan perlu ikau ingin perolehan dana yatama malam samangken terkumpul obang 1 juta rupiah. Cek. Terjukan kaangkui santunan duafa Majelis Anwarul Huda malam samangken badi paringakin deka 4 janda duafa lingkungan Kampe Kak Dinto. Sepertama paringakin deka Ibu Nawati, Ibu Yatima, Ibu Samina, Ibu Simani, terakhir Ibu Suryati. Terjukan terakhir pengumuman Majelis Anwarul Huda bulan depan insyaallah bertempat di Masjid Jami Darussalam Bengkak. Esona hadir saja. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Acara terakhir kaangkui menyempurna perpangkian kita malam samangken ingki Kak Dinto pamausan doa badi pimpin sareng saleran semulja Ustadz Haji Haryanto waktu kaatur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil aqwal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'addim wa kama adamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah ya Rabb, abtina sateja kompol Kak Dinto tempat Majlis Anwarul Huda ya Allah. Barakah Majlis Anwarul Huda ya Allah. Paringa kita kaptina satajana keluarga kaptina ya Allah, tambah tebal iman dan Islam ya Allah ya Rabb. Paringi kaptina satajana keselamatan, kesehatan zahiran dan batinan. Mana bisa samangken peten gula sataja keluarga kaptina berdesi uji sareng ajunan songkan sakit ya Allah. Segera angkat penyakitnya ya Allah, segerakan sembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sataja hajat kami, sataja usaha kami, ikhtiar kami ya Allah, sukseskan ngaulah rezeki sebanyak, sehalal, sebarokah. Ya Allah ya Rabb, sataja putra-putri atina satajana ketika putra-putri sesoleh soleha. Ya Allah ya Rabb, rumah tangga kami ya Allah satajana tambah sakinah mawaddah warahmah. Barakah Majlis Anwarul Huda ya Allah, sataja keluarga kami seampun badai alam barzah, seampun badai alam kufur ya Allah, paringi nikmat-nikmat kufur wa selamat dari siksa-siksa kufur.
Ya Allah ya Rabb barakah majlis anwar huda kadinta ya Allah taka aki sataja abtina sataja keluarga abtina tetamu ya ajunan Masjidil Haram tetamu ya ajunan ya Rasulullah Masjidin Nabawi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.